di video nggak di foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini kami dari kelompok 3 Hukum Pelayanan Publik dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sedang berada di pemerintah Kota Semarang, tepatnya di Dinas Penataan Ruang. Pada saat ini kita berada di Dinas Penataan Ruang untuk melakukan sedikit analisis terkait tugas dan fungsi dari Dinas Penataan Ruang. Adapun Dinas Penataan Ruang adalah dinas yang berfokus untuk pemanfaatan terhadap tata ruang, termasuk pemanfaatannya agar akurat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan coba masuk dan melihat bagaimana mekanisme dari kinerja Dinas Penataan Ruang di Kota Semarang. Adapun fungsi dan tugas dari pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Yang pertama adalah jasa pelayanan penggantian cetak peta. Yang kedua adalah izin usaha, yang ketiga adalah PBG, yaitu persetujuan bangunan gedung. Yang keempat adalah SLF, yaitu sertifikat layak fungsi bangunan gedung, dan yang terakhir adalah reklame. Selanjutnya, adapun dari fungsi Dinas Penataan Ruang ialah yang pertama, menciptakan aturan-aturan tata ruang kota yang dinamis, rinci, dan memenuhi standar kebutuhan masyarakat. Yang kedua, melakukan pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas. Yang ketiga, melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum. Yang keempat, melakukan penyelenggaraan dan pengawasan. Dan yang kelima, melakukan pelaksanaan kajian teknis perizinan dan atau rekomendasi di bidang tata ruang, bidang penataan, dan bidang-bidang lainnya. Dan yang keenam, melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan jaksa konstruksi. Lalu yang selanjutnya, melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan bidang tugasnya. Ada pun fungsi yang diberikan oleh Distaru, salah satunya adalah pemberian IMB yang sekarang diubah menjadi PBG. PBG dapat diterbitkan apabila rencana teknis yang diajukan memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui apakah rencana teknis tersebut memenuhi standar teknis ataupun tidak, diperlukan sebuah proses konsultasi yang melibatkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian terkait bangunan gedung. Tenaga ahli yang dimaksud dapat berasal dari keprofesian maupun dari perguruan tinggi untuk mengetahui siapa saja yang bisa memeriksa rencana teknis tersebut. Selanjutnya, adapun fungsi PBG yaitu 3. Yang pertama, memastikan pembangunan bangunan gedung berstatus legal. Yang kedua, memastikan penyelenggaraan bangunan gedung memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunaannya. Dan yang ketiga, mendata keberadaan rencana bangunan gedung. Adapun dasar hukumnya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 24. Kemudian ada PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang persetujuan bangunan gedung. Dan yang terakhir, ada Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang bangunan. Demikianlah penjelasan dari kami tentang Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Terima kasih.